Jadi mungkin ini ada beberapa rekan yang baru gabung ya, makanya kita coba review ulang Fibonacci rasio itu seperti apa. Jadi intinya tujuan dari webinar ini itu untuk memberikan kita sebuah gambaran, sebuah konsep, sebuah cara yang sudah saya lakukan backtest, dan cara ini sudah dari hasil backtest itu sudah memiliki tingkat akurasi yang baik, itu di atas 60%. Jadi sudah memenuhi syarat untuk kita gunakan sebagai tools untuk kita trading. Nah itu teman-teman, itu Fibonacci rasio. Tentunya banyak sekali kalau ditanya tentang istilahnya apa itu, teknik kita dalam trading ya, macam-macam. Intinya teknik Fibonacci rasio itu bukan teknik yang terbaik, ini hanya salah satu teknik kita untuk mendapatkan profit konsisten di forex market. Jadi karena ini ada beberapa yang baru, kita mungkin review sedikit ya. Sebenarnya yang namanya Fibonacci, kalau kita bicarakan itu sebenarnya itu sederhana sekali ya. Jadi yang saya gunakan ini adalah Fibonacci weekly ya. Jadi saya jelaskan di sini bahwasanya Fibonacci yang digunakan itu bukan tools di luar MetaTrader, tapi itu adalah tools yang ada di MetaTrader. Jadi di situ langsung ada di sini ya, langsung ada di areal ini ya, langsung ada di depan. Itu Fibonacci retracement. Yang kita gunakan nanti untuk webinar ini adalah Fibonacci retracement. Fibonacci retracement yang kita gunakan itu adalah Fibonacci yang weekly. Maksudnya apa weekly? Jadi maksudnya itu adalah pengukuran kita itu berdasarkan swing high dan swing low dalam satu minggu. Jadi kalau hari ini adalah tanggal 15 Desember, hari Kamis ya. Jadi kita melakukan pengukurannya itu mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Nah ini kan kalau Senin sampai dengan Jumat minggu ini kan masih berjalan ya. Ini tidak kita gunakan sebagai ukuran. Kita gunakan Senin sampai Jumat, kita gunakan untuk sebagai dasar itu adalah Senin sampai dengan Jumat minggu yang lalu. Nah setelah kita lakukan, kita berikan garis merah ini garis merah ini saya gunakan untuk menentukan titik bahwasannya yang terakhir ini adalah hari Jumat, yang pertama ini adalah hari Senin. Jadi yang dimaksud dengan Fibonacci rasio weekly itu adalah Senin sampai dengan Jumat minggu lalu. Nah ini kan ada swing high-nya. Nah ini kita ambil di sini ya, ada di tools MetaTrader, itu draw Fibonacci retracement. Nah ini yang kita gunakan untuk webinar malam ini. Kita ukur ini swing high-nya, kemudian ini swing low. Nah seperti ini. Jadi pada saat kita menggambar ini, itu digunakan untuk kita trading dari Senin sampai dengan Jumat. Nah hari ini kan Kamis, jadi sampai dengan besok kita bisa gunakan atau bisa kita pakai. Gitu. Nah ini adalah Fibonacci rasio weekly. Ini kita ambil dari swing low, kemudian ini adalah swing high. Yang kita gunakan seperti itu. Bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya itu adalah pada saat harga atau market atau price itu menyentuh garis Fibonacci, itu adalah tanda-tanda kita buy atau sell. Misalkan kejadiannya seperti ini ya. Ini low-nya minggu yang lalu, ini high-nya minggu yang lalu. Nah, ini market melakukan testing. Ini melakukan testing di areal 50%. Ini melakukan testing di 61%. Itu kita gunakan sebagai dasar kita untuk open posisi buy. Kenapa kita lakukan open posisi buy? Karena kalau kita perhatikan market goal di minggu-minggu yang lalu itu kan kecenderungannya adalah bullish. Jadi Fibonacci rasio yang kita gunakan itu adalah dasaran kita untuk melakukan posisi buy. Inti dari Fibonacci rasio seperti itu. Nah ini kan kalau kita lihat ya, misalkan kemarin hari Senin, ini Selasa nomor 2, ini Rabu, ini Kamis. Pada saat hari Senin berada di rasio 50%, teman-teman boleh melihat ini bahwasannya ini adalah tanda-tanda kita untuk melakukan posisi buy. Teman-teman juga ada yang bertanya, apakah Fibonacci pada saat kita sudah tentukan swing low, seperti ini swing low, kemudian swing high bisa langsung digunakan? Kalau berdasarkan apa yang sudah saya lihat, berdasarkan
backtest yang sudah saya lakukan, areal Fibonacci ini tidak langsung bisa kita gunakan, tapi kita harus mencari areal support atau resisten yang terkuat. Nah, kalau misalkan ini ya, ini kan hari Senin, kita teman-teman mungkin open di areal ini. Nah, nanti stop loss-nya di sini. Ini jelas ini kena stop loss. Nah, teman-teman mungkin bisa melakukan lagi di sini, buy, karena ini adalah areal support yang kuat. Nah, ini kebetulan harga betul-betul bergerak naik. Dan pada saat dia menyentuh areal 61,8, kita juga buy. Kita boleh buy di sini. Intinya, yang menjadi dasar itu tetap adalah support atau resisten yang terkuat. Nah, ini karena datangnya dari atas, ini adalah support. Kemudian kita lakukan stop loss di bawah areal support yang paling kuat. Itu inti dari Fibonacci rasio. Jadi Fibonacci rasio itu adalah tools yang digunakan untuk kita melakukan trading. Itu intinya itu untuk mengikuti tren. Jadi kalau kita perhatikan saat ini kan adalah historical minggu yang lalu ya. Dan minggu sebelumnya kan terlihat market terus naik. Nah, kita tinggal ngikutin aja. Tinggal ngikutin di areal rasio Fibonacci. Pertanyaannya adalah, kalau yang kemarin sudah dibahas, di rasio berapa saya mulai buy? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, di mana stop loss-nya dan di mana taking profit-nya. Kan itu, pada saat kita menggunakan Fibonacci rasio. Kalau kita lihat dari market ini, kita misalkan ini setelah melakukan penggambaran swing low dan swing high, kita coba melakukan trading, itu sebenarnya rasio terbaik untuk kita trading dengan menggunakan Fibonacci rasio itu adalah rasio 23 dan rasio 38. Ini adalah percobaan pertama kita melakukan buy. Kemudian rasio yang baik untuk kita gunakan adalah rasio 61,8 dan rasio 76,8. Nah, ini kan kalau kita lihat kan ada 4 rasio ya, masa 4 rasio ini kita open semua, kalau salah kita harus stop loss semua. Bagaimana cara kita menggunakan dengan bijak Fibonacci rasio? Cara yang terbaik adalah kita harus membatasi open kita. Itu adalah cara yang terbaik dan terindah pada saat kita melakukan trading forex. Jadi kalau kita menggunakan Fibonacci rasio, berdasarkan backtest yang saya lakukan itu memang rasio terbaik di 23%. Tapi kan ini Senin kita kena stop loss. Terus kita coba lagi di 38%. Di 38% kita juga kena stop loss. Kita baru sukses di 61,8. Tadi kan sudah ditanya, sudah dinyatakan bahwasannya sebenarnya yang mana yang kita pakai, 23 atau 38. Kalau ada yang bertanya di 23 dan 38, pertanyaan itu saya kembalikan lagi bahwasannya market itu membentuk sebuah pola pergerakan yang tidak konsisten. Jadi kalau ditanya sebenarnya market itu akan melanjutkan tren di level 23, di level 38, di level 61 atau 76, itu akan saya jawab market itu selalu melakukan pola pergerakan yang tidak konsisten. Teman-teman boleh melakukan pengukuran Fibonacci secara weekly dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Itu banyak sekali ditemukan market itu hanya mampir di level 23 atau 38 terus melanjutkan tren lurus ke atas. Tapi di satu sisi ada yang menyentuh 61 ternyata jebol, kemudian 76 baru lanjut ke atas. Tapi di satu sisi ada yang setelah melakukan testing di 76, di 61,8, di 76,8%, market tidak berbalik melanjutkan tren ke atas. Tapi market justru terus ke bawah. Nah, itulah. Makanya selalu saya nggak bosan-bosan, selalu saya nggak pernah bosan untuk mengingatkan bahwasannya pada saat kita trading, meskipun kita punya tool atau punya teknik yang mumpuni yang kita sudah uji, tingkat akurasinya adalah di atas 60%, kita harus batasi. Batasi itu dengan apa? Yang pertama adalah pembatasan kita dengan stop loss. Nah, ini kalau kita lihat ini open saya ini di rasio bagus juga, di rasio 76 ini sudah saya batasi, saya punya stop loss di sini. Jadi tadi ini juga sudah sempat profit tapi tidak mencapai target ya sampai ke atas ya, nggak masalah gitu. Masih ada hari esok.
Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita menggunakan rasio Fibonacci, jangan sampai kita gunakan tools yang sudah kita anggap baik itu secara berlebihan. Dalam artian kita open itu terus-menerus gitu. Kenapa saya bilang kita tidak boleh berlebihan? Karena teknik apapun itu tingkat akurasinya itu tidak ada yang 100%. Jadi mungkin kita bilang di sini 70%, tapi teman-teman punya 30% gitu. 70% itu apa? 70% itu adalah penggunaan Fibonacci yang sesuai dengan apa istilahnya itu pengujian di masa lalu. Artinya memang betul-betul bahwasannya pada saat menyentuh 23 atau 38 betul-betul market akan bergerak ke atas sehingga kita mencapai target profit. Tapi di satu sisi kita juga harus ingat bahwasannya tidak ada yang sempurna. Pada saat teman-teman sudah mencapai rasio 30%, artinya kita berada pada rasio yang salah. Ini yang saya bilang kita jangan kebablasan, kita jangan berlebihan, kita jangan panas. Baiklah, kita akhiri webinar malam ini. Selamat malam, selamat istirahat, salam profit.